Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas topik yang sama tentang ekonomi syariah. Kita sering dengar yang namanya bank syariah, tetapi kita juga hidup di era di mana kalau mau transfer kita itu nggak perlu lagi ke teller, nggak perlu lagi ke mesin ATM. Kita maunya itu satu kali klik, satu kali geser, satu kali scan kris, itu langsung selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih perbankan syariah itu menjawab tantangan ini? Bagaimana perbankan syariah dapat menjawab tantangan di era di era digital pada zaman sekarang ini? Apakah syariah itu identik dengan ketinggalan zaman? Tentu tidak. Nah, topik kita pada hari ini yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu infrastruktur? Jadi kalau di pemerintahan, infrastruktur itu jalan tol, jembatan, pelabuhan. Nah, kalau di sistem bank atau di perbankan itu infrastrukturnya itu adalah mesin yang menjalankan bank itu, mulai dari aplikasi mobile banking yang ada di HP kita masing-masing, kemudian ada sistem komputer yang ada di kantor pusatnya, kemudian jaringan ATM-nya, sampai satelit yang dipakai untuk transfer. Nah, kemudian apa sih itu optimalisasi? Nah, optimalisasi itu di mana mesin yang tadi itu kita harus memaksimalkan kinerjanya, dibikin jadi sistem atau mesin yang paling canggih, yang paling aman, dan yang paling gampang dipakai untuk saat ini. Jadi secara sederhananya, gampangnya, kita itu akan membahas gimana sih cara membuat mesin bank syariah jadi super canggih biar nggak kalah di era digital saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas kurang lebih 6 poin. Yang pertama, landasan syariah, kemudian makna infrastruktur dalam konteks perbankan syariah, kemudian yang ketiga, ketertarikan dengan prinsip syariah, kemudian yang keempat, peluang optimalisasi, dan kelima, tantangan dan solusi, serta yang terakhir, strategi dan rekomendasi. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, dan selamat menonton. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pasti muncullah pertanyaan, mengapa topik optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital ini itu sangat penting? Karena kita hidup di era disrupsi, ojek bisa dipesan dari HP, makanan bisa datang sendiri ke rumah, belanja bisa dari kamar, semuanya serba digital, semuanya serba cepat, satu kali klik sampai. Nah teman-teman, ternyata di sektor keuangan itu lebih gila lagi. Muncullah yang namanya financial teknologi, di mana perusahaan teknologi itu menyediakan pinjaman, menyediakan transfer, bayar-bayar, tapi mereka tidak mempunyai kantor fisik. Ada juga pay letter. Biasanya jika yang suka shopping pasti tidak asing dengan yang namanya pay letter, itu cicilan. Lalu di mana posisi bank syariah? Nah, topik ini tuh sangat penting karena ada dua taruhan yang dipertaruhkan. Yang pertama, taruhan relevansi. Nah, jika bank syariah itu infrastrukturnya lelet, aplikasinya lemot, dan fiturnya juga jadul, maka pihak nasabah itu akan berpindah haluan. Buat apa mereka memakai jasa yang sistemnya lalot, yang sistemnya sering error? Otomatis para nasabah, walaupun dia pecinta yang namanya syariah, pasti dia juga akan berpindah haluan. Nah, yang kedua, taruhan dakwah. Nah, ini lebih penting lagi. Kita ingin membuktikan bahwa Islam itu relevan di setiap waktu dan tempat. Kalau sistem keuangan syariah ternyata kaku,
dan tidak adaptif, nah bagaimana bisa meyakinkan dunia bahwa Islam ini solusinya? Kita akan dianggap sebelah mata oleh dunia, dalam artian bahwa optimalisasi infrastruktur digital di bank syariah itu bukan lagi pilihan, tetapi itu adalah keharusan untuk bertahan dan menang. Kita masuk pada materi pertama, yaitu landasan syariah, efisiensi, amanah, dan keadilan. Nah, mungkin ada yang bertanya, memangnya digitalisasi itu ada dalilnya? Tentu ada, teman-teman. Jadi, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi efisiensi, amanah atau kepercayaan, dan keadilan. Yang pertama, prinsip amanah atau kepercayaan. Jadi, bank itu adalah bisnis kepercayaan. Orang menaruh uangnya di bank karena mereka percaya pada bank tersebut, bahwa uang ini aman, bahwa uang ini dikelola dengan benar. Digitalisasi adalah cara kita menjaga amanah itu di era modern saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi, menjaga data nasabah agar tidak bocor, memastikan transaksi lancar, itu adalah bagian dari menunaikan amanah. Yang kedua ada prinsip itqan, profesionalisme. Nah, Islam tidak suka pekerjaan yang asal-asalan. Jadi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia melakukannya secara itqan, profesional, tuntas, mengerjakannya dengan sempurna. Nah, layanan bank yang cepat, tidak error, dan mudah diakses adalah cerminan dari itqan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada pandangan dari cendekiawan Islam. Para pemikir ekonomi Islam seperti Dr. Muhammad Umar Chapra itu selalu menekankan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai falah, kesejahteraan dunia akhirat. Melalui keadilan, teknologi adalah alat untuk mencapai keadilan distribusi dan layanan itu. Jadi, mengadopsi teknologi digital yang canggih selama tidak melanggar syariat-syariat dalam Islam justru adalah sebuah perintah agama untuk bekerja profesional dan amanah, teman-teman. Jadi di sini jelas ya bahwa dalilnya jelas bahwa Islam itu menjunjung tinggi digitalisme. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, makna infrastruktur dalam konteks bank syariah. Sekarang kita masuk ke bagian dapurnya bank. Tadi kita sudah sepakat infrastruktur itu mesinnya bank. Jadi mari kita bedah mesin ini isinya itu apa saja. Nah, di era digital, infrastruktur bank syariah itu setidaknya mempunyai 4 lapis. Yang pertama, teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini adalah mesinnya secara fisik dan digital. Contohnya apa? Core banking system. Core banking system ini apa? Itu adalah otaknya bank, sistem komputer utama yang mencatat semua data, siapa nasabahnya, uangnya ada berapa, punya uang pembiayaannya berapa, cicilannya lancar atau tidak. Itu semua dari core banking system. Jika core banking systemnya error, banknya juga akan lumpuh total. Kemudian artificial intelligence atau AI, artinya kecerdasan buatan. Ini adalah program komputer yang bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Itu biasanya dipakai untuk contohnya mengecek apakah orang ini kalau pinjam uang itu kira-kira bakalan macet nggak pinjamannya, akankah dia bayar, gitu teman-teman. Kemudian cloud computing, artinya
komputasi awan. Gampangnya itu, sederhananya, bank tidak lagi menyimpan semua datanya di suatu komputer, tapi datanya itu disimpan dan disebar di banyak server, yang tentunya servernya ini aman di di sistem awan, di cloud. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar lebih aman. Kalau misalnya satu servernya itu kena musibah, bermasalah, maka server yang lain juga masih bisa melihat data-datanya. Kemudian infrastruktur yang kedua itu apa? Yaitu sumber daya manusia. Ini adalah orang-orangnya, pegawai-pegawai banknya. Jadi percuma teknologinya itu canggih, komputernya pakai teknologi AI yang paling canggih, kemudian pegawainya gaptek atau gagap teknologi, bisa apa? Mereka akan bingung, mereka kaku, tidak tahu menggunakan teknologi ini seperti apa. Jadi kita itu butuh bankir syariah yang bukan cuma pintar mengaji, bukan hanya pintar memahami fikih, muamalah, tapi juga paham digital. Dia bisa mengoperasikan digital tersebut, perangkat-perangkat tersebut. Yang ketiga adalah regulasi dan tata kelola atau aturan mainnya. Nah, ini adalah rambu lalu lintasnya aturan dari OJK. Nah, Bank Indonesia dari OJK, dari BI, dan yang paling penting bagi bank syariah itu fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang keempat, ekosistem digital atau koneksi. Nah, bank itu tidak bisa hidup mandiri, teman-teman. Di zaman sekarang, bank itu harus terhubung ke banyak koneksi. Jadi bank syariah ini harus punya teman-teman yang bisa ia rangkul. Nah, dia harus terhubung dengan istilah teknisnya pintu tol pembayaran. Jadi kalau kita belanja di Tokopedia, di Shopee, atau di Traveloka, lalu kita pilih bayar menggunakan virtual account bank syariah kita. Nah, yang menyambungkan sistem Tokopedia dengan sistem bank kita itu namanya payment gateway. Jadi dia tidak bekerja sendiri, dia harus dibantu dengan pihak lain. Dia harus terhubung dengan kris. Intinya seperti itu, teman-teman. Bank syariah ini tidak bisa berjalan jika hanya berdiri sendiri. Dia juga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain. Kemudian kita masuk kepada materi ketiga, keterkaitan dengan prinsip syariah. Nah, ini merupakan bagian favorit saya. Jadi bagaimana teknologi digital itu menyambung dengan tujuan utama diturunkannya syariat Islam atau yang kita kenal sebagai maqasid al-syariah. Nah, tujuan utama syariah itu adalah kemaslahatan umat. Jadi Imam Al-Ghazali menurunkannya dalam 5 jaminan dasar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Digitalisasi sangat erat kaitannya dengan hifz al-mal, menjaga harta. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga harta. Nah, orang tua kita dulu itu menaruh hartanya, menaruh uang itu biasanya di bawah bantal, di bawah tempat tidur, di dalam kaleng, di dalam Al-Quran, untuk menghindari uang ini hilang, uangnya dicuri. Nah, infrastruktur digital yang kuat di zaman sekarang itu adalah bentuk hifz al-mal, menjaga harta. Kemudian yang kedua, menegakkan keadilan, adil. Jadi teknologi AI sekarang bisa dipakai untuk kredit scoring, penilaian kredit, yang dimana objeknya itu tidak lagi berdasarkan siapa yang dikenal, tapi murni dari data yang dibaca dari AI tersebut. Nah, transparansi nasabah, pembiayaanmu robahah atau bagi hasil,
itu kita bisa melihat laporannya secara real time dari aplikasi AI ini. Nah, secara tidak langsung itu dapat mengurangi gharar atau ketidakpastian, yang dimana kita bahas kemarin. Gharar ini diharamkan dalam syariat, ekonomi syariah atau perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, digitalisasi itu memotong biaya operasional, kemudian biaya ini itu dialihkan untuk margin yang lebih kompetitif atau bagi hasil yang lebih baik bagi para nasabah. Inilah kemaslahatan bersama. Jadi teknologi itu bukan musuh syariah. Teknologi itu adalah alat untuk menyempurnakan penerapan maqasid syariah itu sendiri. Kemudian yang keempat, peluang optimalisasi masa depan bank syariah. Jadi jika infrastruktur ini dioptimalkan, apa peluang emasnya di masa depan? Itu antara lain kecepatan dan efisiensi layanan. Jadi orang yang sekarang kita kenal, orang itu tidak sabaran, maunya cepat. Mau buka rekening harus bisa dalam 5 menit. Mau transfer harus detik itu juga. Jadi digitalisasi memungkinkan layanan 24/7 yang super cepat atau 24 jam dan 7 hari yang super cepat, dan meningkatkan kemampuan dan loyalitas nasabah. Nah, apalagi peluang emasnya itu meningkatkan kepercayaan melalui transparansi. Jadi bank syariah itu sering ditanya apa bedanya sama bank konvensional. Nah, digitalisasi bisa pamer perbedaannya, yaitu misalnya di aplikasi nasabah tabungan wadiah atau titipan itu bisa lihat uangnya itu tidak dipakai untuk hal-hal yang haram. Nah, kemudian ada nasabah mudharabah atau bagi hasil, bisa lihat laporan bagi hasilnya yang transparansi setiap bulan. Itu bisa menjadi peluang emas bagi peningkatan perbankan syariah di masa depan. Kemudian poin kelima adalah tantangan dan solusi berbasis akademik. Tentu tantangan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu jalannya itu tidak mulus. Banyak jurnal penelitian, misalnya rekan-rekan dari akademi di UIN atau praktisi ekonomi Islam itu menyoroti 3 tantangan utama. Yang pertama, keamanan cyber. Jadi keamanan cyber di zaman sekarang itu semakin besar risikonya dibobol. Data nasabah adalah amanah yang wajib dijaga bagi pihak yang memberikan dalam hal ini pihak bank. Kemudian tantangan yang keduanya itu kesenjangan literasi digital. Teknologinya ada, tetapi manusianya yang takut menggunakan teknologi tersebut, takut salah pencet lah, takut ditipu lah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan syariah. Jadi teknologi bergerak lebih cepat dari fatwa. Hari ini muncul AI, besok metaverse. Bagaimana memastikan produk digital ini tetap 100% syariah? Kita harus memastikan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, strategi dan rekomendasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, bagi bank syariah, investasi cerdas. Kemudian kolaborasi, bukan kompetisi. Jangan melawan fintech syariah. Dinding mereka itu kuat di modal dan regulasi. Finansial kuat di inovasi dan kecepatan. Kemudian human country, latih SDM agar punya digital mindset yang syariah, istilahnya syariah soul. Kemudian bagi regulator, OJK, BI, MUI, itu kita buat aturan main yang adaptif, menggunakan arena uji coba untuk inovasi baru sebelum dirilis secara massal. Kemudian kita memperkuat peran DPS. Pastikan DPS di setiap bank itu diisi oleh orang yang juga paham teknologi, bukan hanya orang yang paham fikih masik. Yang ketiga, kita bagi
Yang ketiga, bagi masyarakat, bagi nasabah, mau belajar, jangan gaptek, belajar cara transaksi digital yang aman. Kemudian kritiknya itu kritik yang mendukung, beri masukan ke bank syariah, jangan menjatuhkan. Pak, aplikasinya kok begini? Dan yang paling penting itu gunakan produk mereka agar mereka makin semangat berinovasi. Jangan menjatuhkan. Jadi mungkin hanya sampai situ saja pembahasan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, optimalisasi infrastruktur digital bagi bank syariah itu bukan sekedar perbankan teknologi melawan bank konvensional. Ini merupakan upaya untuk menaikkan amanah dan menebar maslahat dalam era yang paling dengan cara yang paling efisien di zaman sekarang. Nah, kita tidak ingin bank syariah ini hanya tampil syariah saja, tetapi pelayanannya membuat umat, membuat nasabah itu lari, membuat nasabah ini berpaling. Kita ingin bank syariah ini itu canggih teknologinya, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi teman-teman, mari kita dukung terus transformasi dari ekonomi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita dalam memajukan teknologi teknologi ini, itu menjadikan perbankan syariah kita modern, profesionalisme, dan yang paling penting penuh berkah. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.